Al-Quran sebagai obat hati. Penyakit hati bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Al-Quran menerangkan bahwa salah satu manfaatnya adalah obat untuk penyakit hati seperti kesyirikan, kekafiran, kemunafikan dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Al-Quran adalah rahmat bagi Muslim. Jika ajaran Al-Quran dijalankan maka akan menjadi bangsa yang besar dan hebat, serta selamat di dunia dan akhirat. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Isra, ayat 82 dan tafsirnya. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin, sedangkan bagi orang-orang zolim Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Quran Surat Al-Isra, 82. Dalam penjelasan tafsir Kementerian Agama, ayat ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW sebagai obat dari penyakit hati, yaitu kesyirikan, kekafiran, dan kemunafikan. Al-Quran juga merupakan rahmat bagi kaum muslimin karena memberi petunjuk kepada mereka, sehingga mereka masuk surga dan terhindar dari azab Allah. Al-Quran telah membebaskan kaum muslimin dari kebodohan sehingga mereka menjadi bangsa yang menguasai dunia pada masa kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Di dalamnya, terdapat pedoman bagi umat dan Allah telah memerintahkan umat manusia untuk mempelajari isi Al-Quran. Dalam surat Yunus ayat 57 disebutkan Al-Quran sebagai obat di hati, pedoman, dan rahmat bagi orang-orang beriman. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما ألف في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ada 7 cara untuk memperkaya hidup dengan Al-Quran yaitu 1. Membaca. Membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar-benar dapat menenangkan hati dan jiwa dengan ketenangan. Itu membuat Anda merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengurangi kesedihan yang berlarut-larut. Membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar dapat menenangkan hati dan jiwa. Dengan ketenangan itu membuat Anda merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mengurangi kesedihan yang berlarut-larut. Merutinkan membaca beberapa halaman Al-Quran setiap hari, terutama setelah salat subuh adalah cara terbaik untuk tetap berada di jalan kebenaran dan berpegang pada ikatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Membaca terjemahan dan tafsir Al-Quran. Kita bisa memperoleh pemahaman yang baik tentang kehidupan yang dihadapi setiap hari jika kita memahami Al-Quran dengan benar, yaitu Anda dapat membaca terjemahan Al-Quran dan juga tidak lupa membaca tafsirnya dengan hati-hati dan serius. Karena tafsir Al-Quran dapat membantu mengungkap rahasia kehidupan yang ada di dalam Al-Quran dan menjelaskan secara terperinci makna yang tersembunyi dari kata, ayat, dan surat. Dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, dia yang tidak menghafal satu bagian pun dari Al-Quran, seperti rumah yang hancur, hadis riwayat At-Tirmidzi. Al-Quran memiliki kata-kata ilahi yang sangat dibutuhkan buat kehidupan manusia. Bacaan Al-Quran yang tersimpan di dalam hati. Bacalah Al-Quran di saat merasa sedih dan berdoalah sepanjang malam, insya Allah doa akan cepat dikabulkan asalkan ikhlas dan berharap hanya kepadanya. Selain itu, membaca Al-Quran membuat Anda merasa sangat dekat dengan Allah. 4. Mendengarkan Al-Quran dengan penuh perhatian dan khusyuk. Salah satu cara terbaik membaca Al-Quran adalah mendengarkannya dengan saksama ketika seseorang sedang membaca atau menjelaskannya kepada Anda. Baik itu mendengarkan bacaan Al-Quran atau ceramah atau tausiah di tempat pengajian di masjid atau di tempat-tempat lain. 5. Mencontoh atau mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus berpegang pada Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab, Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan Allah Shallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Al-Quran memberikan panduan lengkap dalam memenuhi kehidupan manusia, seperti masalah perjanjian, menerima pinjaman, meninggalkan warisan, membalas kejahatan dengan kebaikan, pernikahan, dan menyerukan Islam. Termasuk prinsip-prinsip membesarkan anak yang soleh dan bersedekah. Semua tentang cara menjalani hidup damai dijelaskan dalam Al-Quran. 6. Mengajarnya kepada orang lain. Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW mengatakan,
yang terbaik di antara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Mengajarkan Al-Quran bisa dengan cara sederhana seperti mengundang beberapa teman untuk belajar sama-sama dari orang-orang terdekat dahulu, karena mengajarkan kepada orang lain sedikit mendapatkan kendala karena mengajak orang ijrah masalah agama agak sensitif, atau mengajak diskusi masalah agama dahulu dengan pembahasan yang ringan-ringan, seperti yang dilaksanakan sehari-hari. Kalau sudah merasa nyambung bis membahas pelajaran ayat-ayat pendek serta arti dan tafsirnya. Manfaat dari kegiatan ini lebih besar daripada sekadar masalahnya. 7. Menjadi salah satu ahlul Quran. Ikatan yang mengikat umat Islam atas dasar belajar Al-Quran bersama-sama tak bisa digambarkan dengan kata-kata, karena itu adalah cinta yang tulus dan ikhlas mengharamkan keridhaan Allah, semata-mata demi Al-Quran dapat membimbing dalam kehidupan umat Islam dengan terarah dan pasti, memperkaya jiwa dengan ilmu yang bermanfaat, dan dapat membimbing manusia bisa dekat dengan Sang Maha Pencipta.